Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku kan selalu menjagamu. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali ini adalah minggu pertama Agustus. Ini bulan kemerdekaan juga buat bangsa kita. Kita percaya ada kemerdekaan juga ke kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami jemaat-Mu Tuhan. Di tempat kami masing-masing ketika kami beribadah. Kami mau datang sujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau Allah yang layak terima setiap pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Bajak tanah hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan boleh sungguh-sungguh sampai Tuhan. Dan setiap dupa Tuhan kami bawa Tuhan tuh harum di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau Allah yang baik. Kau Allah yang teramat baik Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami mau katakan Kau Allah kekuatan dan penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan setiap pengharapan kami hanya kepada salib Kristus Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau penanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan Yesus, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Oh Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Katakan kaulah, kaulah pertahananku. Oh, kaulah pertahanan.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, memuji-Mu Tuhan. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. di atas segalanya. Yesusku. Kami mengasihi-Mu Tuhan, Kau Bapa yang kekal, Kau Allah pertahanan kami Tuhan. Makasih Tuhan, Kau yang layak Kau kami yang layak tinggikan. disembah, Kau Mari ditinggikan. kita terus sembah Dia. Yesus penolongku, Dia Allah yang bertahta di atas pujian umat-Nya. haleluya, Kami tinggikan, haleluya. kami sembah Kau Raja. Kau yang layak disembah, We worship You Jesus. Thank You Lord layak Jesus. Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sena. Walking around this world, I thought by now they'd fall, but You have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for You have never failed me yet. Your promise still stands. Great is Your faithfulness, Your faithfulness. I'm still in Your hands. This is my confidence. You never failed me yet. You never failed me yet, Jesus. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing Your praise again. Jesus, You are still enough.
sing your praise again. Your promise, Lord, Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. oh, you never felt me yet, Jesus. Katakan, I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. Lord, I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. Oh, I see you, Lord. I see you do it again. Oh, I see you do it again. Oh, Lord, Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. You never failed me yet, Jesus. yeah. Oh, you never failed me yet. Me, yeah. Mari katakan your promises. Your promise still stands. Great is your faithfulness, Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. This is my You've never confidence. found Your me. promises. Your promise still stands. This is my confidence. Oh, you never failed me Never yet, Jesus. found me. I'm still in your hands. This is my confidence. You never found me yet. Oh, Jesus. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I see you do it again. Oh, I see you do it again. I see you do it again, Lord. I've seen you move. Yes. You move the mountains, And I believe, and I believe I see you do
I see you do it again. I see you do it again. I see you do it. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy, Lord. Oh, we give you, Lord Jesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan, we give you all Jesus. We give you all, yes, the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to. We worship you, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy. We worship you, Lord Jesus. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Haleluya. Hallelujah. Oh, you are worthy, Oh, Jesus. haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hallelujah. Kami sembah Kau Raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang layak terima setiap pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Yes. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menguatkan Tuhan. Yang membebaskan setiap kami Tuhan untuk boleh berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, siapkan anggur dan roti perjamuan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Suatu kita tadi memuji menyembah Tuhan. Saya juga percaya bahwa ada yang dijamah oleh Tuhan. Bahkan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Masih dalam suasana penyembahan. Mari kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Saya percaya Anda sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan di rumah Anda masing-masing. Saya mau membacakan ayat firman Tuhan, tapi mari kita ambil waktu sejenak, siapkan hati kita sebentar sebelum saya membaca ayat firman Tuhan ini.
Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari jemaat Tuhan, kita ambil roti perjamuan ini bersama-sama. Roti perjamuan ini adalah sebagai lambang daripada tubuh Kristus, dan anggur perjamuan ini menjadi darah anak domba Allah. Mari kita angkat bersama-sama, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan Engkau di kayu salib. Apa yang Engkau telah lakukan 2000 tahun yang lalu, menghapus segala dosa-dosa kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan memerdekakan kami Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Kami mau mengambil perjamuan kudus ini bersama-sama sebagai umat Tuhan dan mengucap syukur atas setiap kebaikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita makan bersama-sama. Kita angkat anggur perjamuan ini. Terima kasih Bapa di surga atas darah anak domba Allah yang telah menyembuhkan dan menghapus dosa-dosa kami. Engkau berkati Tuhan. Berkati hati kami. Berkati keluarga kami. Berkati seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita minum bersama-sama. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau buka hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Engkau merdekakan kami supaya kami bisa mendengar apa yang Bapa kami di surga ingin sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan semua jemaat yang diberkati Tuhan berkata, Amen and Amen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama, pas tanggal 1 Agustus. Waktu berjalan begitu cepat, ya. Kita kembali lagi dalam 1 bulan ini untuk ibadah online. Tetap bersabar bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tidak kebetulan juga di dalam bulan Agustus ini jemaat Tuhan di tempat ini akan diberkati dengan topik firman Tuhan tentang kemerdekaan. Kita tahu kalau bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. 76 tahun, betul ya, 76 tahun. Tahun 45, ya, tahun 2021, 76 tahun kita sudah merdeka. Saya rasa itu waktu yang cukup panjang untuk kita nikmati. Ya, ada sesuatu pesan Tuhan yang akan kita dengar selama bulan Agustus ini supaya bisa memberkati hati kita. Supaya kita bisa keluar dari segala keterpurukan, dari segala ikatan-ikatan, supaya kita dimerdekakan kembali oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kemerdekaan itu merupakan wujud kedaulatan sebuah bangsa yang mampu mandiri, bertumbuh secara dewasa, menentukan masa depannya. Saya tidak berbicara tentang kemerdekaan secara fisik bangsa kita, tapi saya mau sharing firman Tuhan, kemerdekaan rohani
yang sudah kita terima, atau mungkin bagi sebagian daripada Anda mungkin belum dimerdekakan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin, saudaraku. Mari kita lihat sebentar di Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh? Kenapa kalian begitu cepat tertipu sehingga tidak lagi meyakini ajaran yang benar? Padahal saya sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan demi kita. Rasul Paulus ini berbicara kepada jemaat di Galatia. Coba pikirkan, apakah kalian menerima Roh Kudus karena menaati hukum Taurat, atau karena mendengar berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? Tentu karena percaya, bukan? Kalau begitu, kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Ingatlah, kalian juga pernah dianiaya karena percaya kepada Kristus. Jangan sia-siakan penderitaanmu itu dengan berbalik menjadi tidak percaya. Kita lanjutkan. Pikirkanlah juga pengalamanmu sehari-hari ketika Allah menolong kalian melalui Roh-Nya dengan mengadakan berbagai keajaiban di antara kalian. Apakah itu merupakan upah karena kalian menaati hukum Taurat? Atau apakah berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar kabar baik lalu percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian percaya penuh kepada Kristus. Rasul Paulus, kalau kita dengar tadi, berbicara, menurut saya, berbicara cukup tegas. Teguran yang diberikan sampai dia mengatakan, mengapa kamu begitu bodoh? Mari kita introspeksi kepada diri kita saat kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kadang-kalanya di dalam perjalanan hidup rohani kita, ada hal-hal yang bodoh yang kita tidak lihat, atau bahkan kita lihat atau sengaja melakukannya untuk menguji Tuhan. Tetapi kita tidak mengoreksinya, kita berjalan lagi dan kita semakin bodoh lagi. Rasul Paulus gemes sekali. Kenapa? Karena dia yang memberitakan Injil kerajaan sorga ini kepada jemaat yang dia rintis. Dan dia melihat dengan kepala mata dia sendiri bahwa ada kemerosotan rohani di dalam kehidupan jemaat. Kalau di dalam bulan Agustus ini, ada dua hal di dalam hidup saya yang saya syukuri kepada Tuhan. Setiap ada menjelang bulan Agustus, masuk ke bulan Agustus setiap tahun, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah bulan Agustus ini adalah bulan perjumpaan saya sama Tuhan. Anda sering mendengar kesaksian saya. Tahun 82 saya bertobat terima Tuhan. Suatu saya kuliah di Amerika, saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Tidak ada rekayasa, tidak ada permainan di belakangnya, tapi saya percaya Tuhan bersyafaat untuk hidup saya. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang mendoakan saya. Sehingga pada bulan Agustus, tepatnya 23 Agustus, saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan 2 hari kemudian tanggal
3 hari kemudian tanggal 25 Agustus saya dibaptis air. Tidak ada rekayasa. Tidak ada permainan di belakangnya. Yang saya tahu, saya dibaptis air sewaktu masih bayi, dibawa oleh orang tua saya ke gereja, dipercik. Tapi pada tanggal 25 Agustus itu ada suatu pewahyuan yang Tuhan bukakan dalam hidup saya pribadi, sehingga saya tidak bisa menolaknya karena itu ada di dalam firman Tuhan. Bahkan sampai sekarang di gadget saya, di HP, di iPad itu saya masih ada foto sewaktu saya dibaptis air di Los Angeles. Jauh sekali dari keluarga, jauh dari negara kita Indonesia. Harus keluar dari negeri Indonesia untuk dibaptis di luar negeri. Saya rasa itu mukjizat bagi saya. Jadi setiap bulan Agustus saya merayakan hari kelahiran rohani saya. Ya, saya ambil sabatikal selama 1 bulan. Ya, ini karena lockdown aja Bapak Ibu Saudara, saya dijadwalkan untuk khotbah, puji nama Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Jadi bulan Agustus ini bulan-bulan di mana saya introspeksi diri saya. Kalau saya bertobat tahun 82, itu berarti 39 tahun saya sudah berjalan bersama Tuhan. Saya sudah bertobat. Ya, saya percaya semuanya ini karena anugerah Tuhan saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Saya bukan gembala yang sempurna, saya masih diproses oleh Tuhan. Dan saya mengucap syukur bahwa saya semakin hari semakin kuat berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, di bulan Agustus ini juga bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam bulan Agustus setiap tahun pemerintah Indonesia itu memberikan penghormatan khusus kepada para pahlawan-pahlawan bangsa kita ini. Pejuang-pejuang yang membela negara tercinta Indonesia ini. Pejuang-pejuang tanah air yang mengusir setiap penjajahan dari segala bangsa-bangsa. Pemerintah merayakan untuk papa saya. Setiap bulan Agustus ada upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan, di mana papa saya almarhum dimakamkan oleh pemerintah di Taman Makam Pahlawan di Kalibata sana. Memberikan penghormatan khusus kepada para pejuang bangsa kita ini. Kami sebagai anak-anak tidak tahu bahwa papa kami ini seorang pahlawan. Jadi waktu dia meninggal, pemerintah mengambil alih jasadnya di gereja di mana dia berjemaat dan diambil oleh pemerintah, dan pemerintah menghormati dia sebagai hero di bangsa kita ini. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bisa katakan kepada Anda semua bahwa saya bangga menjadi anak seorang pahlawan. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Anda melihat kaos saya made in Indonesia. Ini made in Indonesia, asli Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan buat bangsa kita. Walaupun belum sempurna, tapi kita percaya karena doa Anda dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bangsa kita akan cemerlang di hari-hari kemudian. Amin saudaraku. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, menegur jemaat di Galatia. Saya percaya firman Tuhan ini juga kalau Anda membuka hati Anda, Roh Kudus akan meneguhkan hati Anda semakin kuat di hadapan Tuhan. Izinkan diri kita, hati kita ditegur oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan. Adakah hal-hal yang bodoh yang belum kita keluarkan dari dalam kehidupan kita? Ada 3 manfaat kemerdekaan. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah free indeed. Free indeed. Artinya benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka?
Sudahkah orang tua Anda, orang sebelah Anda benar-benar merdeka? Mari kita belajar firman Tuhan. 3 poin manfaat daripada benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Katakan sama-sama, benar-benar merdeka. Katakan ke kiri kanan orang Anda, sebelah Anda, sungguh-sungguh merdeka. Katakan. Oke? Yang pertama adalah bahwa kemerdekaan rohani adalah wujud dari kedaulatan Allah. Wujud dari kedaulatan Allah. Sungguh-sungguh merdeka itu artinya mengizinkan Allah berdaulat di dalam hidup kita. Kata Allah, kata berdaulat artinya sovereign, itu artinya peraturan tertinggi ada di tangan Allah. Kedaulatan Allah itu, peraturan tertinggi, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Allah, Bapa kita. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata begini, saya bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya suka sekali itu. Terjemahan lain dikatakan kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Gak ada keraguan-raguan lagi. Firman Tuhan mengatakan kamu benar-benar merdeka. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Itu firman Tuhan yang ada di Alkitab saya. Dengan yakin dia mengatakan kamu benar-benar merdeka. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Kalau Tuhan sudah dengan keyakinannya mengatakan tentang Anda dan saya, kita sudah dilepaskan dari roh perbudakan itu, kita dibawa, diproses oleh Tuhan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, jangan ragu-ragu dengan setiap yang Tuhan katakan kepada Anda dan saya. Ada amin? Jangan ragu-ragu. Jangan dengarkan suara iblis, lu gak merdeka, lu belum bebas. Tuhan katakan, kamu benar-benar merdeka. Katakan kepada diri kita, esok hari Anda bangun, saya benar-benar merdeka. Saya sungguh-sungguh merdeka. Katakan, ucapkan, karena apa yang setiap Anda ucapkan, Anda dengar kembali. Dan apa yang Anda dengar itu masuk ke dalam hati Anda. Dan iman Anda akan bertumbuh. Karena Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ucapkan apa yang firman Tuhan katakan. Supaya Anda dibangkitkan oleh Tuhan. Supaya Anda dihidupkan kembali oleh Tuhan. Banyak orang Kristen sudah dilepaskan dari roh perbudakan. Dari belenggu-belenggu tradisi. Dan dari dosa-dosa. Tapi masih kebablasan di dalam menjalankan hidupnya. Masih kebablasan. Masih bermain-main di dalam menjalankan hidup mereka. Kedaulatan manusia versus kedaulatan Kristus. Dulu kita sebelum bertobat, manusia menjadi otoritas tertinggi kita. Kita mengikutinya. Kalau kita orang agama Kristen, kita mengikuti semua adat istiadat. Bahkan melupakan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau kita tidak kenal. Tetapi setelah kita menerima Tuhan, kita jadikan dia Allah itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Kedaulatan Allah membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Suatu Allah sudah bertata, dia memproses kita menjadi serupa seperti Kristus. Kedaulatan Allah menjadikan kita sahabatnya, bukan budaknya. Perhatikan jemaat Tuhan. Kedaulatan Allah berkenan menyatakan Kristus anaknya di dalam hidup saya. Di dalam hidup Anda. Allah berkenan menyatakan Kristus masuk ke dalam kehidupan Anda. Kedaulatan Allah membuat kita tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kita minta pertimbangan kepada Tuhan kita. Itu kedaulatan Allah, karena dia yang tertinggi dalam hidup kita. Kedaulatan Allah menjadikan kita, Anda dan saya, orang Kristen dewasa. Semua katakan dewasa.
bukan kekanak-kanakan. Itu kedaulatan Allah. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, di zaman kita sekarang ini, kita masih belum yakin bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Kita masih cepat tersinggung. Kita masih tidak mau mengampuni. Kita masih hitung-hitungan melayani Tuhan. Kita masih ada kepahitan satu sama lain. Padahal Tuhan sudah ambil alih hidup kita. Tapi kita masih bermain di area abu-abu tersebut. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. 3 tempat yang selalu menjadi bagian dari hidup kita. Anda bisa catat. Ada 3 tempat yang saya catat ada di Alkitab yang selalu menjadi siklus kehidupan kita. Yang pertama tempat namanya Egypt atau Mesir. Egypt atau Mesir ini melambangkan roh perbudakan. Melambangkan mentalitas Mesir, ya, melambangkan roh duniawi. Kita sekarang berada di dalamnya. Kadang kalanya kita mau kembali ke Mesir. Kadang kalanya kita mau bertahan di mana kita berada. 3 tempat ini harus kita teliti dan waspada. Tempat yang kedua adalah wilderness. Wilderness itu adalah padang gurun, padang belantara. Kalau saya bisa katakan seperti proses pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi, diklat kelas tinggi, ya. Kita diproses di sana, ya. Seperti classroom pendidikan kita, ya. Di mana kita dilatih untuk berperang melawan diri sendiri. Di padang belantara, padang gurun saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita ini dilatih berperang untuk melawan diri kita sendiri. Tahukah Anda bahwa musuh yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri? Kita diajar berperang, how to fight, bagaimana berperang untuk mengalahkan, menundukkan diri kita sendiri. Kita berada di padang belantara. Kita dilatih untuk menundukkan, mengalahkan diri kita, dilatih untuk merubah mindset kita, karena sudah ratusan tahun, sudah puluhan tahun kita menjadi budaknya setan. Kalau kita lihat bangsa Israel, mereka sudah terbentuk karena sudah ratusan tahun berada di Mesir, diperbudak oleh Firaun. Coba Anda bayangkan, mereka keluar dengan beban berat tersebut dan mereka dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Ada yang berhasil, ada yang mati di padang gurun. Generasi mereka bangkit masuk ke tanah perjanjian. Dari ratusan ribu bahkan jutaan orang yang keluar dari tanah perbudakan, hampir semuanya mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengalahkan dirinya. Saya katakan mereka, they cannot fight their own internal enemies. Musuh-musuh di dalam mereka. Kenapa mereka harus dilatih di padang gurun seperti yang kita lakukan sekarang ini? Karena nanti sewaktu mereka dijanjikan Tuhan tanah perjanjian, yaitu Kanaan, itu tempat yang ketiga. Ya, itu kalau kita sudah dilatih untuk mengalahkan internal enemies kita, diri kita sendiri, maka melawan musuh-musuh di luar sana akan jadi jauh lebih mudah. Karena kita sudah dilatih how to-nya. Ya, ini cerita beneran Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel itu setelah menyeberangi sungai Yordan, yang pertama mereka harus taklukkan adalah kota Yeriko. Anda tahu ceritanya. Tapi setelah Yeriko masih ada lagi raksasa-raksasa, musuh-musuh di luar diri mereka.
Tidak cukup dengan Yeriko, ada lagi, bahkan lebih besar lagi tantangannya. Makanya Tuhan itu melatih semua umat Tuhan, umat Israel di padang gurun, padang belantara. Ada yang survive, ada yang tidak survive. Mungkin di dalam perjalanan rohani Anda saat ini Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda tidak bisa survive atau hampir gagal atau hampir kandas iman Anda. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan Anda untuk kembali ke track yang benar. Belum lagi setelah Yeriko ada namanya di belakang Yeriko ini orang-orang seperti orang Het. Kalau Anda baca Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-2, saya tidak akan bacakan. Ada orang Het, ada orang Amori, ada orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, ada orang Yebus yang benar-benar mereka bersatu hati untuk mengalahkan Joshua dan umat Israel. Tapi mereka karena sudah terlatih di padang gurun, mereka mengalahkan semuanya. Internal enemies mereka menjadi prioritas untuk dikalahkan. Yang di sini dikalahkan dan menang, yang di luar sana kecil. Karena Tuhan yang melakukan itu buat kita. Kira-kira kalau saya lihat, saya catat ya Bapak Ibu Saudara dalam catatan khotbah saya ini. Kira-kira keadaannya seperti zaman kita sekarang inilah. Ya, tahun lalu bulan Maret dunia declare bahwa ada COVID-19. Kita berusaha untuk adjust ourselves, adjust our family, ya, menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Ya, kita bisa melewatinya, ya. Ada yang meninggal karena COVID. Keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bahkan anak-anak di gereja kita di tempat yang lain, dari gereja-gereja yang lain, mereka bergumul, ya. Dan 1 tahun berlalu kita pikir sudah selesai, hampir kita bisa buka masker dan kita bisa berjemaat kembali, kita bisa bersosialisasi kembali dan ternyata 1-2 bulan terakhir ini melonjak dan ada di belakang COVID ini bukan hanya virus corona. Tapi ada juga di belakang ini tantangan yang besar yaitu virus Delta. Ada lagi masalah yang ini makin lebih parah lagi daripada sebelumnya. Oh, kadang-kalanya Tuhan, kenapa Tuhan? Ada orang-orang kita kasih pergi lebih dahulu dari kehidupan kita. Apalagi di belakang virus Delta ini. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita selama lockdown di rumah, selama protokol kesehatan kita ketat, kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa berapa besar pun musuh kita di luar sana, kalau di sini lebih besar, Roh Kristus yang ada dalam hidup kita nih lebih besar daripada segala roh sakit, penyakit, kutukan, penyakit sampar di luar sana. Kita akan berjalan dengan luar biasa bersama Tuhan. Sewaktu kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Mazmur pasal 23, kita akan merubahnya menjadi lembah mata air di Mazmur pasal 84. Itu yang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20, terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Kalau Allah sudah berdaulat di dalam hidup kita, maka bukan kita lagi yang mengatur hidup kita. Allah berdaulat, artinya kekuasaan tertinggi
ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Poin yang kedua, benefit daripada kita benar-benar dimerdekakan, free indeed. Melepaskan kita dari belenggu tradisi. Melepaskan kita dari belenggu tradisi. Sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Galatia 2 ayat 19 dikatakan, dulu waktu saya berusaha menaati seluruh hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak sanggup dan pasti mati dalam dosa. Tetapi dalam keadaan putus asa itulah saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus, yakni hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal. Saya mau katakan begini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa Allah itu tidak pernah memberikan Anda dan saya sebuah atau satu agama supaya kita bisa menjalankan hidup ini, ya, supaya kita terlepas dari ikatan belenggu tradisi dan dosa-dosa kita. Tetapi Dia memberikan kita putra tunggalnya. He never came to earth to bring a religion. Dia tidak pernah datang ke dunia ini membawa agama. Dia membawa dirinya. Ya. Agama itu adalah manusia berusaha untuk mencari Tuhan dengan bermacam-macam hukum dan peraturan-peraturan. Tuhan tidak pernah hilang. Yang hilang adalah Anda dan saya. Oleh karena itu Tuhan turun dari bumi mencari anak-anaknya. Membawa mereka kembali, kita semua kembali ke Bapa di surga. Kekristenan itu bukan sebuah agama, tetapi sebuah hubungan kita pribadi sama Tuhan. Makanya orang-orang yang agamawi ini mencoba mencari Tuhan, tapi tidak pernah menemukannya. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah hilang. Mereka berusaha, bahkan kita melihat bahwa agama justru memecah belah bangsa. Memecah belah masyarakat sebuah bangsa. Galatia pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25 dikatakan begini, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan didukung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh di Alkitab seorang Nikodemus. Dari Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ayat 1 sampai kedua, kita lanjut. Dari TSC version dikatakan begini. Ini contoh Bapak Ibu Saudara. Pada suatu malam seorang bernama Nikodemus datang kepada Yesus. Dia adalah seorang anggota kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. Ngeri kali. Juga salah satu pemimpin agama Yahudi. Seorang ahli Taurat. Ayat yang berikut dikatakan, Nikodemus berkata kepada Yesus. Dia datang, paling tidak dia datang baik-baik kepada Tuhan. Ini yang dia katakan. Guru, paling tidak dia mengakui Yesus itu guru. Oke, guru, kami tahu bahwa guru diutus Allah untuk mengajar kami. Karena tanpa bantuan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang guru lakukan. Paling tidak dia admit, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia diutus oleh Allah dan melakukan keajaiban-keajaiban. Yesus menjawabnya katakan, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataan ini benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali.
Langsung straight to the point. He's talking to the religious leader, the respected leaders. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara, kamu harus lahir kembali. Terus ayat keempat. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia bisa masuk kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan kembali. Ayat yang kelima, Yesus lagi datang menjawab, sungguh aku menegaskan kepadamu, setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Seorang pemimpin agama bertanya, Yesus menjawabnya. Lanjut lagi ayat 9 sampai 10 kita loncat, oke? Mempersingkat waktu. Lalu Nikodemus bertanya lagi. Suka sekali dia bertanya. Karena dia menghormati Yesus tadi, guru. Kau memang datang dari Allah. Kau memang melakukan keajaiban. Dia bertanya lagi, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dia tanya lagi. Pemimpin agama harusnya mengerti, tapi nggak mengerti. Yesus koreksi. Yesus menjawab, bagaimana Bapak, bagaimana kau amang pandita, amang guru, bisa menjadi guru agama orang Israel? Kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini. Selebihnya kita tidak tahu cerita Nikodemus seperti apa. Yesus tidak mencela dan tidak mempermalukan keyakinan seorang Nikodemus, tapi dia menunjukkan dan menjawab dengan santun pertanyaan Bapak ahli agama ini. Dengan santun. Karena jawaban yang penuh hikmat itu, Nikodemus tidak bisa menjawabnya. Galatia pasal 20 ayat 21. Ayat 21, Galatia pasal yang kedua. Jadi saya tidak mau berbalik meninggalkan kebaikan hati Allah yang sudah kita terima sewaktu bersatu dengan Kristus. Saya tidak mau kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan hukum Taurat. Ingat Nikodemus, berdasarkan hukum Taurat. Kalau kita berpikir bahwa manusia bisa dibenarkan dengan menaati Taurat, maka percuma saja Kristus mati bagi kita. Amin, saudara. Tolong Anda catat ini, ada di layar. Saya catat begini, quit being a lawman so I could become a God's man. Berhenti menjadi manusia hukum. Menuruti peraturan-peraturan adat istiadat hukum Taurat. Supaya saya bisa menjadi manusia ilahi. Manusia Allah. Haleluya. Amin saudaraku. Jemaat di Galatia mau mundur dari Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang sudah dilepaskan mau kembali ke Mesir. Tadi kita baca di Galatia pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan begini. Galatia pasal yang 1 ayat 7 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mulai tergoda untuk kembali ke masa lalunya. Padahal sudah dimerdekakan dari segala belenggu tradisi. Yang ketiga, yang terakhir. Manfaat daripada kemerdekaan free indeed adalah menyediakan berkat-berkat Allah bagi kita. Merdeka sungguh-sungguh. Ya. Saya percaya ada 2 berkat rohani yang harus kita pegang selama kita hidup. Yang pertama adalah berkat
kita menerima 9 buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan, buah roh yang pertama itu adalah kasih. Itu berkat Allah bagi Anda dan saya. Berkat Allah yang kedua bagi Anda dan saya adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus datang kembali nanti untuk kedua kalinya. Dia bertanya, apakah aku akan menemukan iman di muka bumi ini? Iman itu perlu kita miliki karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu, kasih kita, sukacita kita, kesabaran kita, dan seterusnya. Iman harus menjadi dasarnya. Kesembilan buah roh ini tidak pernah akan dijual di toko-toko atau di mall. Itu pemberian dari Allah. Dan itu adalah berkat Allah. Bukan berarti saya menyampingkan berkat jasmani. Kita harus melihat berkah dari Tuhan itu adalah secara keseluruhan. Tidak semata-mata hanya harta dan kekayaan. Itu buat di luar. Tapi yang di dalam ini, sukacita, kasih, damai sejahtera, buah roh ini yang membuat kita bisa sampai kepada tujuan kita dan yang membuat kita bisa produktif untuk melayani sesama kita. Amin, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Meteraikan ini di dalam hidup kita, baca kembali, renungkan kembali 3 manfaat dimerdekakan, benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau meteraikan, biar firman yang kami dengar berbuah 100 kali lipat. Supaya kami mengerti rencana indah dan besar Engkau buat kami semua. Berkati seluruh kawanan domba, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah sama-sama belajar firman Tuhan yang kita dengarkan, yang disampaikan oleh Pastor Gan tadi. Saya percaya bahwa kemerdekaan rohani adalah sesuatu yang sangat hakiki di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sebagai orang-orang yang merdeka, kita bisa hidup di dalam kemerdekaan dan tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus di dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita juga akan memberikan persembahan sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai umat Tuhan yang merdeka. Memberikannya dengan penuh sukacita, baik persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan gedung, atau janji iman, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya segala sesuatu diberikan dengan sukacita untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan di layar monitor Anda tampil QR Code yang bisa Anda gunakan untuk memberikan persembahan secara daring. Dan saya percaya kita akan terus memberi untuk menghormati Tuhan. Kita satukan hati sekaligus menutup ibadah kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada pagi hari ini kami memberikan yang terbaik, baik persembahan misi, persembahan persepuluhan, atau persembahan apapun itu ya Bapa, untuk kami menghormati Engkau melalui pemberian kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bisa menikmati hidup di dalam kemerdekaan. Kami juga mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan murid-murid-Mu berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, and stay safe. God bless you. Si patukan